belajar tentang dinamika gerak partikel. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, kalian tahu nggak di bab gerak dinamika partikel itu ada materi apa aja? Belum tahu. Belum tahu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton kayak gitu. Oh ya, di sini kalian udah pernah nggak belajar tentang hukum Newton dulu? Pernah tuh aku SMP. Oh, SMP ataupun MTS ya kayak gitu. Nah, siapa yang ingat hukum Newton itu ada berapa? 2, 3. Tiga. Yang mana Bu? Oke, yang 3, yang bisa ada 5 ya. Nah, jadi hukum 3 Newton itu ada 3. Yang pertama hukum 1 Newton, terus hukum 2 Newton sama hukum 3 Newton. Hari ini kita bahas tentang hukum 1 Newton dulu ya, kayak gitu. Oh ya, sebelumnya ini menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi harapannya kalian nanti itu akan mengetahui tentang hukum Newton bunyinya, terus lagi itu penerapannya di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah, ini yang pertama kita akan membahas tentang hukum 1 Newton. Silahkan dicatat ya. Nah, jadi gitu ya, hukum 1 Newton ini berbicara tentang inersia. Nah, inersia itu apa sih? Nah, inersia itu bisa juga dikatakan dengan kelembaban. Nah, kelembaban itu sama atau beda dengan kelembapan? Beda ya? Beda. Kalau kelembapan itu kan yang kayak suatu area yang dilembabkan ya. Nah, ini tuh tentang kelembaban. Nah, apa itu kelembaban? Kelembaban itu merupakan kecenderungan suatu benda yang dia itu mempertahankan posisinya atau keadaannya gitu. Nah, jadi hukum 1 Newton ini bisa juga dikatakan dengan hukum inersia ataupun hukum kelembaban gitu. Nah, siapa yang mau bacakan untuk bunyinya? Siapa? Oh, Ibu dulu. Isinya gerak terus Bu. Boleh terus bacakan Nufus? Hukum 1 Newton. Ya, bunyinya. Benda yang awalnya diam akan tetap diam jika resultan benda yang bekerja sama dengan 0. Kemudian benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja padanya itu sama dengan 0. Ya, oke, terima kasih Nufus. Nah, persamaannya itu sigma F sama dengan 0. Boleh sambil dicatat ya? Baik Bu. Ya, Bu. Ya, nah ini maksudnya gimana sih? Benda yang diam, dia itu akan tetap terus diam. Terus si benda yang bergerak akan terus bergerak ketika dia itu kecepatannya konstan. Sekarang contoh ya, ini Ibu punya apa? Spidol. Ini lihatin ke depan ya. Halo, yang di belakang. Iya Bu. Nah, ini spidol, Ibu letakkan di depan sini. Apa yang terjadi pada bendanya? Iya. Iya, kan? Jadi sesuai ya, benda yang diam dia akan tetap terus diam gitu ya, ketika tidak ada gaya luar yang bekerja gitu. Terus lagi nih, kalau misalkan nih ini Ibu gelindingkan ke sana dengan kecepatan konstan. Nah, maka itu akan terus bergerak, itu nggak akan berhenti. Kenapa? Karena kecepatannya itu konstan. Nah, gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan tentang hukum 1 Newton? Tidak Bu. Oke, tidak ada. Sekarang kita lanjut ke hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini bisa juga dikenal dengan hukum yang membahas tentang percepatan. Gitu. Ada yang mau bacakan hukumnya? Bunyinya ya maksudnya? Surya Bu. Oke, Surya, Bos Surya. Percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya akan berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Ya, betul. Nah, persamaannya itu adalah A sama dengan sigma F per M. A ini merupakan percepatan 1 Nm per sekon kuadrat. F ini satuannya adalah gaya, satuannya itu adalah Newton. Namanya itu F ini dilambangkan sebagai gaya, ya kan? Kalau F ini apa? Kalau F ini namanya apa? Massa. Satuannya? Kilogram. Ya, kilogram bukan kg ya. Lebih bagusnya disebutnya itu kilogram. Gitu. Nih coba lihat ini. Percepatan itu berbanding lurus dengan besarnya gaya. Nah, ini A kan? Ini gaya kan? Jadi A ini percepatan ini berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, ini kayak gitu. Nah, sekarang Ibu tuh mau ngasih contoh. Nanti ke depan ya. Ini musik. Gimana ya?
kelihatan perbedaannya? Kelihatan. Apa perbedaannya? Ibu lebih fokus Lebih sama berat tadi. mendorong meja daripada Iya, betul. Kenapa? Berat. karena Berat bebannya meja beda. lebih berat daripada kursi. Betul banget. Dan ini berkaitan dengan ini. Percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Makin besar massa, maka percepatannya makin kecil. Makanya tadi ini kan meja dan kursi lebih besaran meja kan Iya. masanya. Makanya tadi itu lebih lambat gitu mendorongnya gitu. Nah itu untuk hukum 2 Newton. Oke. Ya, ada dulu yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini juga bisa dikenal dengan hukum aksi dan reaksi, gitu. Tadi kan ibu nanya siapa yang jadi relawan untuk membacakan ya, sekarang ibu pilih ya. Ibu mau nunjuk Rian. Boleh Rian dibacakan bukunya? Setiap aksi menghasilkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. F aksi Oke. sama dengan min F reaksi. Ya, betul. Terima kasih ya Rian ya. Nah ini bunyinya dicatat. Catat dulu. Oh. Oke, ya dicatat ya kayak gitu. Nah jadi hukum 3 Newton ini membahas tentang aksi dan reaksi, di mana ketika kita memberikan aksi gitu ya kepada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan reaksi gitu terhadap kita. Nilai itu sama besar. Contoh, ini ibu mendorong apa ini? Makan dulu ya. Ya, ini. Ketika ibu mendorong begini, maka itu ada gaya reaksi dari papan tulis terhadap ibu begitu. Nah, ini kenapa jadi ada tanda minus? Kenapa ya? Karena berlawanan. Betul banget, Nanda, karena berlawanan arah gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada atau enggak ada? Tidak. Oke. Perhatikan ya. Nanti kalau udah ketemu jawabannya simak dulu. Nanti ibu tanya ya. Menurut kalian tuh ini tuh ada hukum berapa aja? Ada hukum Newton berapa aja sih yang ada di sini ya? Kayak gitu. Amati ya. Oke. Ibu tunjuk Nanda. Menurut Nanda dalam video ini ada hukum berapa Newton aja? Hukum 2 Newton. Hukum dari ketika apa? Paham mendorong troli itu tadi. Itu hukum apa tuh? Hukum 2 Newton. Oke, terus ada lagi? Terus pada saat mengangkat belanjaannya tadi tuh Hah? ke pas dimasukkan ke troli juga Apa itu hukum berapa tuh? hukum 2 Newton. Oke, terus ada lagi yang sudah cukup? Kalau dari saya itu aja sih. Oke, terima kasih Nadia. Tepuk tangan dulu dong. Ayo, silakan semua. Hukum 1 Bu. Hukum 1 Newton ketika apa? Itu mobilnya kan pada diem semua Bu. Oke, nah yang kalian sebutkan tadi benar semua. Jadi di sini tuh ada ketiga hukum Newton. Yang pertama, hukum 1 Newton ya. Tadi ketika mobilnya diam aja kan, gak gerak-gerak kok. Nah itu hukum 1 Newton. Terus lagi hukum 2 Newton. Tadi juga ada. Ketika apa? Ketika trolinya tadi belum diisi, dia cepat kan jalannya. Terus ketika diisi dia makin berat kan. Nah itu hukum 2 Newton. Hukum 3 Newton yang ketika apa? Yaitu kita mendorong trolinya, itu gaya aksinya adalah ketika dia mendorong ya kan.